Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, akhirnya Fang Yuan mewarisi warisan sejati peninggalan dari He Fan. Lalu, Fang Yuan mulai memeriksa setiap peninggalan yang He Fan tinggalkan. Mari, kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 229. Setelah mengambil warisan sejati milik He Fan, kini Fang Yuan juga menjadi pemilik dari gua surga He Fan. Otomatis. Karena itu, roh surgawi mendatangi Fang Yuan perlahan. Sayangnya, roh surgawi He Fan tidak memiliki kehendak dan bersifat sangat pasif. Semua ini terjadi karena He Fan dulu menyerap pecahan surga biru dan kemudian menggabungkannya dengan gua surga miliknya. Akibatnya, roh surgawi memang kehilangan kehendaknya. Nah, kemarin Nani juga sempat menjelaskan bahwa penggabungan pecahan surga dengan gua surga ataupun dengan tanah terberkati misalnya, itu akan membuat baik itu gua surga ataupun tanah terberkati kehilangan independensi mereka. Yang artinya seluruh tempat ini atau gua surga He Fan sekarang telah menyatu dengan 5 benua dan 9 surga. Artinya tanah ini berada di bawah pengawasan kehendak surga. Tapi meskipun begitu, kehendak surga masih memiliki batasan di tanah ini. Contohnya, pada roh surgawi yang saat ini sudah mengakui Fang Yuan sebagai tuannya. Otomatis, kehendak surga tidak bisa mempengaruhi roh surgawi untuk menyelakai Fang Yuan. Karena memang kehendak surga tidak sepenuhnya mengendalikan roh surgawi. Maka tidak heran kalau selama Fang Yuan ada di sini, roh surgawi pun tidak mencoba menyerang Fang Yuan. Tapi meskipun demikian, Fang Yuan tahu bahwa tempat ini masih akan berbahaya ke depannya. Jadi dia memang tidak akan mempertahankan gua surga ini untuk dirinya, melainkan Fang Yuan akan mewariskan gua surga ini ke Judu. Namun tentu, Fang Yuan tidak akan langsung memberikan seluruh tanah ini begitu saja. Fang Yuan perlu mendapatkan semua sumber daya yang ada di tempat ini sebelum memberikannya ke Judu. Oleh karena itu, sekarang Fang Yuan mulai berkeliling dan mengumpulkan sumber daya yang ada di dalam gua surga He Fan. Pertama-tama Fang Yuan memulainya dari Gunung Suksesi, di mana di sana memiliki banyak pavilion yang di dalamnya terdapat warisan yang beragam, mulai dari warisan di tingkat fana bahkan sampai di tingkat immortal. Fang Yuan tahu bahwa He Fan memang dengan sengaja menyiapkan semua warisan ini. Tujuannya untuk diwariskan pada keturunannya supaya keturunannya mampu memperkuat klan He di masa mendatang. Ya, sayang seribu sayang, warisan ini semuanya kini jatuh ke tangan Fang Yuan. Setelah menggeledah seluruh Gunung Suksesi, Fang Yuan pun memindahkan Gunung Suksesi ke dalam apertur miliknya. Tepatnya, Fang Yuan menempatkan Gunung Suksesi di perbatasan selatan Mini. Lalu setelah itu, Fang Yuan pun melanjutkan pembersihan di luar Gunung Suksesi. Sungguh menakjubkan bahwa gua surga He Fan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih setelah beberapa ribu tahun berlalu, jumlahnya pun menjadi semakin banyak. Fang Yuan bahkan sampai kewalahan pada awalnya karena untuk memindahkan seluruh sumber daya ini, Fang Yuan memerlukan informasi dari setiap sumber daya yang ia dapatkan supaya dia bisa menempatkannya sesuai dengan tempat yang paling cocok di dalam tanah terberkati miliknya.
Ya, kalau hanya berbekalkan pengalaman hidup Fang Yuan selama 500 tahun di kehidupan pertamanya dulu, ini masih kurang mumpuni untuk mencakup seluruh sumber daya yang ada di sini. Sementara itu, Fang Yuan juga tidak bisa mendapatkan informasi dari roh surgawi. Meskipun dia adalah tuannya, tetapi Fang Yuan tidak bisa mendapatkan informasi dari setiap sumber daya. Alasannya kenapa? Ya karena roh surgawi itu kehilangan kehendaknya. Jadi jujur agak merepotkan. Namun bukan berarti kalau sudah merepotkan jadi tidak bisa dikerjakan. Meskipun sulit, tapi Fang Yuan selalu punya cara. Pada akhirnya Fang Yuan memiliki jiwa dari para immortal yang sudah ia bunuh sebelumnya. Jadi Fang Yuan mulai melakukan pencarian jiwa dan mengumpulkan semua informasi dari mereka. Tentu di saat yang sama, Fang Yuan juga mendapatkan informasi lain selain sumber daya, yaitu informasi tentang ingatan mereka dan juga teknik kultivasi serta gerakan pembunuh. Nah, ini tentu semakin memperkaya pemahaman Fang Yuan. Sehingga pada akhirnya proses pemindahan sumber daya pun berlangsung dengan lebih cepat dengan berbekalkan informasi yang ia dapatkan dari para jiwa immortal yang sudah ia bunuh. Lalu Fang Yuan pun mulai memperluas skala pembersihan dari gua surga Heifan. Kecepatan Fang Yuan pun meningkat drastis. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Yuan memindahkan hampir 1/5 sumber daya yang ada di gua surga Heifan. Selama proses ini juga, Fang Yuan menemukan berbagai peninggalan yang Heifan tinggalkan dalam bentuk catatan di prasasti batu. Heifan memang jenius. Dia tahu bahwa setelah kematiannya, roh surgawi akan kehilangan kehendak dirinya. Jadi Heifan dengan sengaja meninggalkan informasi-informasi tentang pengembangan aperturnya atau gua surga ini di dalam prasasti batu yang tersebar di seluruh gua surga Heifan. Fang Yuan pun makin merasa kagum pada Heifan, karena melalui prasasti-prasasti batu itu, Fang Yuan seolah langsung diajari oleh Heifan, karena informasi yang ditinggalkan pun sangat detail dan terperinci. Dengan kecepatan Fang Yuan saat ini, rupanya Fang Yuan masih membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk bisa membersihkan seluruh sumber daya yang ada di gua surga Heifan. Dalam proses pemindahan sumber daya ini, Fang Yuan tentunya juga menemukan orang-orang yang adalah keturunan dari para immortal yang sudah tinggal lama di dalam gua surga ini. Jumlah mereka cukup banyak, terutama yang berasal dari keturunan Chen Ji. Lalu, apa yang Fang Yuan lakukan kepada mereka? Apakah Fang Yuan akan mengampuni mereka atau malah menjadikan mereka sebagai budak? Jawabannya bukan keduanya. Karena bagi Fang Yuan, semua manusia ini tidak berguna. Jadi Fang Yuan membantai mereka, lalu mengumpulkan semua jiwa mereka, dan tentu kita bisa tebak bahwa semua jiwa itu akan Fang Yuan gunakan sebagai makanan untuk Gunung Danghun. Dengan begitu, maka ada begitu banyak keuntungan yang Fang Yuan dapatkan dari tempat ini. Kekayaan Fang Yuan saat ini benar-benar telah melampaui para veteran yang ada di peringkat 7. Bahkan beberapa immortal peringkat 8 pun tidak akan mampu mengimbangi kekayaan yang Fang Yuan miliki sekarang. Oleh karena itu bisa dibayangkan, ini adalah jumlah kekayaan yang sungguh luar biasa. Tapi meski begitu, Fang Yuan masih memiliki banyak ruang kosong di dalam tanah terberkati miliknya.
Memang tanah terberkati Fang Yuan ini sangat luas, bahkan jauh lebih luas daripada gua surga Hefan. Ini adalah definisi dari kekayaan tanpa batas. Fang Yuan mendapatkan begitu banyak keuntungan. Namun, ada satu hal yang membuat Fang Yuan merasa sedikit menyesal. Padahal, sudah banyak sekali sumber daya yang Fang Yuan dapatkan. Tapi ada satu penyesalan yang tersisa. Penyesalan itu tidak lain adalah tidak adanya varian manusia di dalam gua surga Hefan. Andaikan Hefan mengembangkan varian manusia dari zaman ketika dia hidup, maka pasti akan ada begitu banyak varian manusia di dalam gua surga ini. Tapi sayangnya tidak ada satupun. Fang Yuan tidak tahu pastinya. Namun kemungkinan ini terjadi karena Hefan adalah seorang ahli yang berjalan di jalan kebenaran. Dia sangat lurus sampai-sampai dia berpikir bahwa tidak baik untuk memperbudak varian manusia. Memikirkan semua ini, Fang Yuan pun bergumam. Percuma menyesali apa yang tidak ada. Kali ini Fang Yuan kembali fokus pada apa yang ia miliki. Aku telah mendapatkan terobosan besar. Jika aku mengembangkan semua ini secara mandiri, maka setidaknya itu akan memakan waktu sampai 600 tahun. Beruntungnya aku karena bisa mendapatkan warisan Hefan, sehingga aku bisa langsung mencapai titik ini dalam sekejap mata. Fang Yuan pun tampak sangat puas saat ini. Lalu, beberapa hari pun berlalu. Fang Yuan mengundang Judu ke gua surga Hefan. Hari ini, Judu datang. Setelah bertemu dengan Fang Yuan, Judu berkata, "Setelah menerima suratmu, aku bergegas kemari. Aku sangat tertarik. Namun aku tidak menyangka bahwa tempat ini tidak seperti yang kubayangkan. Tempat ini benar-benar luas, namun sejauh mata memandang semua terlihat tandus dan tidak ada apa-apa." Memang, Fang Yuan itu terlalu kejam. Dia mengambil segalanya yang ada di gua surga Hefan. Bahkan air dan rumput pun dibawa oleh Fang Yuan. Alhasil, tempat ini pun hanya menyisakan hamparan tanah yang luas. Bahkan batu pun tidak terlihat di sana. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa gunung suksesi pun dipindahkan oleh Fang Yuan ke dalam apertur miliknya. Jadi memang saat ini gua surga Hefan itu adalah tempat kosong. Mendengar perkataan dari Judu, Fang Yuan pun tersenyum. Ia berkata, "Saudara Ju, sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya, aku akan memberikan 30% keuntungan yang aku dapatkan dari tempat ini. Oleh karena itu, aku akan memberikan seluruh gua surga ini kepadamu." Tunggu, apa kau serius? Judu pun terkejut dan ekspresinya seketika berubah. Ya, aku sudah menghitung semuanya, dan ini adalah 30% bagianmu, kata Fang Yuan dengan santai. Akhirnya Judu mengerti. Jadi seluruh hamparan tanah kosong ini adalah 30% dari total nilai gua surga Hefan yang sebenarnya. Dengan begitu, maka Judu bisa membayangkan betapa luar biasanya kekayaan yang Fang Yuan dapatkan sekarang. Namun persetan dengan semua itu, perjanjian tetaplah perjanjian. Sekarang, 30% yang Fang Yuan janjikan rupanya adalah seluruh gua surga ini. Meskipun tempat ini kosong, namun nilainya sangat besar. Tidak mungkin kalau Judu tidak tertarik. Ibarat kata, jika gua surga Hefan dan seluruh isinya itu diibaratkan, maka semuanya seperti induk ayam beserta telurnya.
Fang Yuan telah mengambil semua telur yang ada di sana, sementara Fang Yuan meninggalkan induk ayam untuk Judu. Jadi bagaimanapun semua ini adalah keuntungan yang besar. Karena pada akhirnya sang induk ayam pasti nantinya akan dapat menghasilkan telur di masa depan. Kalau Fang Yuan meninggalkan induk telur untuk Judu, maka itu jelas adalah keuntungan yang besar. Sekalipun sekarang tempat ini kosong, tapi Judu tahu bahwa dia hanya perlu mengisinya kembali dan menghidupkan seluruh tempat ini. Ditambah dengan aliran waktu yang sangat cepat dari gua surga ini, maka perkembangan sumber daya yang ada di sini juga akan lebih cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya bagi Judu. Selain itu, dari sudut pandang Judu, tempat ini sungguh akan sangat berguna. Judu sudah lama menjadi seorang Gu Immortal. Karena itu dia sudah melewati beberapa bencana kesengsaraan. Meski dia bisa melewati semuanya sampai detik ini, tapi selalu ada kepahitan setelah bencana kesengsaraan datang. Misalnya, rusak atau hancurnya sumber daya yang telah Judu bangun dengan susah payah dalam sekejap setelah pertarungan selesai. Ini adalah sebuah kerugian besar, dan kerugian ini dapat diatasi sekarang kalau Judu memiliki gua surga Heifan. Gua surga Heifan sudah menyerap pecahan surga biru, sehingga tidak akan pernah mengalami bencana kesengsaraan. Oleh karena itu, Judu dapat menempatkan seluruh sumber dayanya di tempat ini. Dia justru bisa mengosongkan seluruh tanah terberkati miliknya. Dengan memindahkan seluruh sumber dayanya ke gua surga Heifan, maka Judu tidak perlu takut lagi akan bencana kesengsaraan yang akan datang. Ini adalah keuntungan yang tidak ternilai harganya. Pun kalau kita ingat, Fang Yuan dulu juga selalu melakukan hal yang serupa ketika dia hendak menghadapi bencana kesengsaraan. Fang Yuan akan memindahkan seluruh sumber dayanya ke tanah terberkati lain. Misalnya, dari tanah terberkati Hu Immortal menuju ke tanah terberkati bentuk bintang atau sebaliknya. Tujuannya jelas untuk meminimalisir kerugian yang Fang Yuan terima. Dan sekarang, Judu pun memiliki pemikiran yang serupa. Namun, kita harus tahu bahwa tidak ada keuntungan tanpa kerugian, pun sebaliknya. Jelas, saat ini keuntungan yang besar sedang ada di depan Judu. Tapi di saat yang sama Judu pun tahu bahwa ada bahaya yang mengintai dari balik bayangan. Tempat ini adalah gua surga Heifan yang seharusnya menjadi warisan untuk klan He. Semua orang pun tahu bahwa saat ini warisan Heifan telah diambil orang. Dan di saat yang sama, klan He pun sekarang telah bergabung dengan klan Baizu. Jadi, baik itu klan He ataupun klan Baizu, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan pencarian untuk menemukan gua surga Heifan. Oleh karena itu, Judu tahu bahwa tanah terberkati ini adalah kentang panas. Semua akan mencari keberadaan dari gua surga ini, dan tentu itu akan membahayakan Judu di masa depan kalau dia menerima gua surga ini. Judu bukan orang bodoh. Dia menimbang antara keuntungan dan kerugian secara mendetail. Dan pada akhirnya, Judu mengambil sebuah keputusan besar. Saudara Liu Guangyi, ini adalah berkah yang sungguh luar biasa.
Bahkan jika gua surga ini tidak ada bedanya dengan kentang panas, maka aku dengan senang hati akan menerimanya. Di kemudian hari, kalau kentang ini sampai memancing Dewa Langit Baizu, maka aku tidak akan membiarkannya. Aku adalah sang dominator abadi. Aku tidak akan takut mengambil resiko ini. Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa sambil bertepuk tangan. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari saudara Zhu. Dan dengan begitu, akhirnya kesepakatan di antara mereka pun diselesaikan. Fang Yuan menyerahkan gua surga ini pada Judu sebagai pembayaran. Namun sayang sekali, roh surgawi menolak niat dari Fang Yuan. Dia tidak mau mengakui Judu sebagai tuannya, karena Judu bukan berasal dari keturunan klan He. Memikirkan semua itu, Fang Yuan tersenyum. Aku sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Lalu Fang Yuan mengulurkan tangannya, meraih lonceng kuning, dan kemudian dengan satu tangannya, ia menghancurkan roh surgawi dari gua surga Hefan. Fang Yuan sama sekali tidak terlihat ragu sedikit pun. Sekarang, roh surgawi benar-benar mati. Dan masalah pun akhirnya terselesaikan sehingga gua surga ini jatuh ke tangan Judu. Judu pun terpukau melihat kekejaman Fang Yuan. Ya, dia juga tidak ambil pusing, karena meski tanah ini tidak memiliki roh surgawi lagi, namun tanah ini tidak akan hancur, karena tanah ini sudah menyerap pecahan surga biru di masa lalu. Jadi, tidak ada masalah yang berarti. Untuk sekarang, kesepakatan Judu dan Fang Yuan telah berakhir. Tapi, karena menurut Fang Yuan, Judu itu adalah aset yang berharga, maka Fang Yuan pun lalu mengajukan perjanjian yang baru untuk mengikat mereka. Tentu Judu tidak akan menolak, karena Judu juga menginginkan infus makna yang hanya bisa ia dapatkan dari bencana kesengsaraan yang Fang Yuan hadapi. Karena memang Fang Yuan gak mau menjual gerakan pembunuh untuk memancing infus makna itu. Ya lagi pula itu memang milik Langya sih. Maka dalam waktu singkat, mereka pun akhirnya telah membuat perjanjian yang baru. Kemudian setelah selesai dengan pembuatan perjanjian itu, Fang Yuan lalu berpamitan. Judu meminta Fang Yuan untuk tinggal lebih lama, tapi Fang Yuan enggan dan menolaknya dengan sopan. Bagaimanapun, ini sudah 1 bulan lebih sejak bencana duniawi ketiga yang Fang Yuan hadapi sebelumnya. Artinya, Fang Yuan hanya memiliki waktu kurang dari 1 bulan untuk mempersiapkan diri dan menghadapi bencana duniawi keempat yang akan segera datang. Oleh karena itu, Fang Yuan pun bergegas kembali ke tanah Langya. Dalam perjalanan, Fang Yuan tahu bahwa dia sudah tidak lagi memiliki poin kontribusi yang tersisa. Sementara, Fang Yuan memerlukan poin kontribusi untuk meminjam gerakan pembunuh, supaya nanti infus makna bisa ditarik keluar. Karena itu, Fang Yuan pun berpikir bahwa dia harus segera memperbaiki hubungannya dengan Langya. Lalu, sesampainya di tanah Langya, ada banyak manusia berbulu yang melihat Fang Yuan. Mereka semua mencibir dan tampak sangat membenci Fang Yuan. Lihat, Fang Yuan kembali, kata salah seorang yang ada di sana. Cih, manusia tidak berguna. Apa bedanya dia ada di sini ataupun tidak? Sudah, abaikan saja dia. Dia bukan salah satu dari kita. Ayo, lanjutkan rencana kita, kata manusia berbulu yang lain. Mereka semua ini adalah para tetua dari sekte Langya ya, jangan
jangan disalahartikan sebagai manusia berbulu tingkat fana. Fang Yuan yang menggunakan Gu investigasi di sekitarnya, tentu dia dapat mendengar semua percakapan itu. Fang Yuan mengabaikan mereka dan langsung bergegas menuju gedung awan pertama, tempat tinggal dari Lang Ya. Begitu Fang Yuan datang, Lang Ya mencibir. "Oh, kau masih ingat untuk kembali?" Fang Yuan menghela nafas ketika mendengar itu. Ekspresinya pun terlihat pahit. Fang Yuan berkata, "Tetua tertinggi, tolong mengertilah bahwa aku punya alasan sendiri. Sebelumnya, aku sungguh tidak bisa pergi karena ada hal yang mendesak yang harus kuselesaikan. Sekarang aku telah kembali, dan aku berpikir untuk menyelesaikan misi anjing bintang jatuh yang sebelumnya kau berikan padaku." "Oh, kau mau melakukannya?" Ekspresi Lang Ya sedikit berubah. "Ya, aku akan melakukannya demi sekte," jawab Fang Yuan dengan tulus. Kemampuan akting Fang Yuan memang tidak perlu diragukan. Karena itu Lang Ya pun menjadi tergerak. Namun, Lang Ya kemudian menjawab, "Aku senang kalau kau mau menjalankan misi dari sekte. Tapi, anak-anak itu telah mendapatkan pengalaman yang luar biasa selama ini. Mereka telah menyusun rencana dan kemungkinan besar mereka akan berhasil kali ini. Jadi, aku tidak bisa memberikan misi ini padamu." Fang Yuan pun mengerti, karena kalau dia datang hanya untuk memetik buah yang sudah matang, itu hanya akan menabur perselisihan yang lebih besar. Belum lagi, ini juga menjadi kesempatan untuk para manusia berbulu agar bisa berkembang. Jadi wajar kalau Lang Ya tidak bisa memberikan misi ini pada Fang Yuan sekarang. Memikirkan itu Fang Yuan tersenyum dan kemudian dia berkata, "Aku mengerti, tapi aku sedikit menyesal karena penolakanku sebelumnya. Karena itu, aku akan mengajukan sebuah penawaran. Tetua tertinggi, tolong pertimbangkan ini." "Katakan." Fang Yuan pun mengangguk lalu kemudian berkata, "Aku tahu bahwa yang lain tidak akan senang kalau aku ikut campur di dalam misi ini. Namun, aku akan menjadi asuransi untuk mereka. Aku akan pergi bersama mereka. Aku hanya akan mengamati mereka dari jauh dan tidak melakukan apapun. Kecuali kalau pada akhirnya mereka gagal dalam misi ini. Jika itu terjadi, maka aku akan mengambil alih misi ini dan menyelamatkan mereka dari bahaya." Memikirkan kata-kata Fang Yuan, Lang Ya pun mengangguk. "Kurasa itu bukanlah ide yang buruk." Fang Yuan pun tersenyum dan berkata, "Kalau memang begitu, maka aku harap tetua tertinggi akan mengumumkan perihal ini kepada semua orang." Dan setelah itu, Lang Ya pun melakukan apa yang Fang Yuan katakan. Tentu saja setelah pengumuman itu pasti terjadi keributan besar di antara para immortal. Namun lebih dari semua itu, rambut ke-12. Dia adalah orang yang paling marah ketika mendengar berita ini. Kenapa? Karena rambut ke-12 adalah orang yang paling dekat dengan Fang Yuan dulunya. Namun karena Fang Yuan terus menolak misi pembasmian anjing bintang jatuh, dan itu juga membuat dia terluka beberapa kali, kekecewaan dari rambut ke-12 pun memuncak hingga menjadi yang paling besar daripada yang lain. Terlebih, dalam misi ini, rambut ke-12 adalah orang yang memegang tanggung jawab tertinggi, alias dia adalah ketua tim untuk penaklukan misi ini. Rambut ke-12 bertekad untuk tidak akan gagal lagi pada misi ini. Lalu, 7 hari kemudian, Fang Yuan menerima kabar bahwa persiapan penyerangan telah selesai. Semua orang kini sudah berkumpul untuk keberangkatan. Saat Fang Yuan tiba, banyak mata yang memandangnya
dan banyak suara yang berbisik mencibir dia. Di antara mereka, rambut keenam datang menyapa Fang Yuan meskipun dengan seringai yang jelek. Ya, ini adalah salah satu bentuk provokasi yang sengaja dilemparkan oleh rambut keenam. Lalu, tokoh berikutnya yang muncul tidak lain tidak bukan adalah rambut ke-12. Dia datang dan sengaja menghampiri Fang Yuan. Dia berkata, "Tetua Fang, aku tahu mengapa kau ada di sini. Tapi, aku akan pastikan bahwa kau akan kecewa hari ini." Rambut ke-12 berpikir bahwa Fang Yuan hanya ingin memetik buah yang sudah matang dan kemudian mengambil alih seluruh pujian dari usaha yang telah ia lakukan selama ini. Fang Yuan pun tahu akan pemikiran dari rambut ke-12. Jadi ketika mendengar itu, Fang Yuan hanya tertawa dan kemudian dia berkata, "Tetua ke-12 telah mengembangkan jalur perbudakan dengan sangat baik. Aku yakin kekuatanmu telah meningkat banyak. Dan karena itu, aku menantikan kemenangan dari tetua ke-12. Cih, munafik, kata rambut ke-12 sambil berjalan melewati Fang Yuan. Dia tidak percaya dengan semua omong kosong yang Fang Yuan katakan sebelumnya. Lalu, rambut ke-12 berdiri di depan semua orang dan berseru, "Semuanya tetap waspada. Aku akan mengaktifkan formasi teleportasi." Lalu setelahnya, formasi teleportasi pun diaktifkan dan semua orang dipindahkan dalam sekejap ke tanah Taikyu. Sesampainya di tanah Taikyu, rambut ke-12 sekali lagi memberikan pengarahan dan mengingatkan semua orang tentang rencana mereka. Kemudian, mereka pun mulai keluar dari area aman yang ada di dekat formasi. Belum jauh mereka melangkah, mereka langsung menemukan anjing bintang jatuh yang telah menunggu mereka. Permusuhan di antara anjing bintang jatuh dan juga para manusia berbulu telah tumbuh begitu besar, hingga begitu mencium aroma dari para manusia berbulu itu, sang anjing bintang jatuh langsung bergegas menuju tempat di mana para manusia berbulu itu berada. Sementara itu sekarang, para manusia berbulu melihat anjing bintang jatuh. Mereka semua tampak marah. Sementara rambut ke-12 dengan penuh tekad, dia berkata, "Anjing bau, hari ini kami pasti akan mengalahkanmu." Niat membunuh para manusia berbulu naik dengan signifikan. Sementara anjing bintang jatuh kini tampak memamerkan giginya dengan tampilan seperti anjing galak. Fang Yuan sendiri mengamati mereka dari kejauhan. Fang Yuan bisa melihat bahwa anjing bintang jatuh ini memang hanya binatang buas kuno peringkat 6. Namun, sebenarnya anjing ini masih muda. Kekuatannya belum tumbuh hingga sempurna. Dengan kekuatan ini, seharusnya rambut ke-12 dan rekan-rekannya bisa mengatasi anjing satu ini. Dan setelah itu, singkatnya, pertarungan pun dimulai. Rambut ke-12 langsung memanggil 3 binatang buas miliknya. Semuanya berada di peringkat 6. Ketiga binatang buas itu saling bekerja sama di bawah komando rambut ke-12. Mereka bergerak untuk menghentikan pergerakan anjing bintang jatuh. Sementara itu, para immortal lainnya mulai menggunakan gerakan pembunuh dan menyerang dari jarak jauh. Pertarungan ini memang terasa berat sebelah. Namun anjing bintang jatuh ini adalah jenis binatang buas yang bermutasi.
Ketika dia dewasa, maka anjing ini bisa mencapai peringkat binatang buas kuno terpencil atau bahkan mencapai binatang buas abadi. Karena itu, meski dia masih muda saat ini, namun kekuatannya sungguh tidak bisa diremehkan. Pada mulanya, pertarungan terlihat imbang. Namun, setelah beberapa jam, anjing bintang jatuh mulai kewalahan. Dia harus menyerang dan bertahan di saat yang sama di hadapan begitu banyak individu yang menyerangnya. Melihat ini, rambut ke-12 menjadi sangat bangga. Dalam hati dia berkata, "Fang Yuan, lihat saja. Hari ini kami tidak akan memberimu panggung." Rambut ke-12 sungguh percaya diri untuk kemenangannya kali ini. Sementara di kejauhan, Fang Yuan pun memuji koordinasi dari para manusia berbulu. Saat ini mereka telah banyak berkembang dibandingkan dengan ketika Fang Yuan melatih mereka dulu. Namun, Fang Yuan pun berkata dalam hati, "Aku ada di sini. Lalu, bagaimana caramu untuk berurusan denganku, kehendak surga?" Fang Yuan memang dengan sengaja tidak menggunakan gu batas gelap saat ini. Dia memang sedang memancing kehendak surga agar keluar karena merasakan keberadaannya. Hanya saja, kehendak surga memang perlu waktu untuk membuat skema. Kehendak surga tidak akan bertindak gegabah. Setelah beberapa kali, Fang Yuan lolos dari rencananya. Oleh karena itu sekarang anjing bintang terjatuh dan dia tersungkur di tanah akibat serangan kombinasi dari para manusia berbulu. Dengan penuh semangat rambut ke-12 berseru, "Ayo akhiri ini!" Saat mereka semua bersiap untuk mengakhiri semuanya, tiba-tiba seekor anjing elang muncul entah dari mana. Anjing elang adalah jenis anjing yang bermutasi karena terkena racun elang, sehingga penampilannya pun seperti anjing dengan kepala elang, serta memiliki sepasang sayap di punggungnya. Anjing elang itu datang dan dengan satu serangan, ketiga binatang buas milik rambut ke-12 pun terhempas dan kemudian mendapatkan luka yang besar. Ketiganya bahkan tidak mampu untuk bangun. "Bajingan, dari mana para binatang buas kuno terpencil ini berasal?" seru salah seorang manusia berbulu. "Gawat, ini buruk. Anjing elang itu tidak sendirian," kata seorang manusia berbulu yang menggunakan gu investigasi. Lalu semua orang pun bisa melihat ada 5 ekor anjing elang yang mulai bermunculan dari semak-semak dan ada 3 lagi terbang di langit. "Tidak, bagaimana ini bisa terjadi?" Rambut ke-12 menjadi panik. Padahal sebelumnya dia merasa bahwa upayanya akan berhasil hari ini. Namun sayang, dia kembali dipaksa untuk menelan pil pahit. "Hohoho, jadi ini yang kau rencanakan. Sungguh luar biasa," kata Fang Yuan dalam hati sambil tertawa. Dia tahu bahwa semua ini adalah pengaturan dari kehendak surga. Kini, formasi para manusia berbulu mulai kacau dan semua tetua ketakutan. Sementara rambut ke-12 pun tidak mampu berbuat apa-apa. Perlahan Fang Yuan terbang mendekat. Dia berkata, "Tetua ke-12, sepertinya rencana kalian gagal kali ini. Karena situasinya menjadi semakin buruk, maka izinkan aku untuk mengambil alih masalah ini," kata Fang Yuan. Untuk beberapa alasan, rambut ke-12 bisa merasakan detak jantungnya yang berdegup sangat kencang ketika mendengar perkataan dari Fang Yuan.
Lalu rambut ke-12 berseru, "Fang Yuan, kau terlalu sesumbar. Kau tidak akan bisa mengatasi semua ini." Tapi Fang Yuan tersenyum, dan kemudian sebuah tangan raksasa keluar lalu menghantam salah satu anjing elang yang paling dekat dengan Fang Yuan. Anjing itu dihantam dan menabrak ke tanah hingga membuat debu beterbangan. Debu yang begitu pekat sampai menutupi sekitaran anjing itu. Oleh karena dentuman yang sangat keras, sekarang perhatian dari semua anjing elang yang ada di sana tertuju pada Fang Yuan. Mereka kini mengabaikan para manusia berbulu. "Majulah. Sudah saatnya kita mengakhiri semua ini," kata Fang Yuan dengan santai. Lalu para anjing elang menjadi semakin marah. Mereka mulai bergerak ke arah Fang Yuan. "Sayang sekali, kalian di tingkat binatang buas kuno terpencil. Kalau saja kalian di tingkat binatang buas kuno, aku pasti sudah merawat kalian dengan baik." Segera Fang Yuan menggunakan beberapa gerakan pembunuh miliknya. Pertama adalah jubah darah yang baru saja ia dapatkan. Lalu yang kedua adalah tangan raksasa. Ketiga, kematian instan. Dan Fang Yuan juga menggunakan gerakan pembunuh yang baru ia dapatkan dari warisan He Fan. Gerakan pembunuh ini berasal dari jalur investigasi dan jalur kebijaksanaan, di mana kemampuannya adalah untuk memprediksi 3 detik kejadian yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, Fang Yuan sekarang maju tanpa ragu. Dia bergegas dengan sangat cepat dan mengkombinasikan gerakannya dengan Gu Pedang Lolos. Sampai-sampai Fang Yuan mampu menembus salah satu anjing elang itu. Lalu, dengan 2 tangan raksasa, dia menghantam 2 anjing elang yang mencoba mendekat. Ditambah lagi Gu Pedang terbang yang melesat dan menembus kepala dari beberapa anjing elang yang lain. Gerakan ini jelas adalah gerakan pembunuh kematian instan. Melihat ini, para manusia berbulu terkejut setengah mati, terutama rambut ke-12. Karena sebelumnya, dia adalah orang yang paling dekat dengan Fang Yuan, dan dia merasa yakin bahwa dia telah melihat kemampuan Fang Yuan yang sesungguhnya. Dia merasa yakin bahwa dia telah melihat kemampuan Fang Yuan yang asli saat mereka sedang berlatih tanding. Namun sayang sekali, semua itu rupanya hanya seujung jari dari kekuatan Fang Yuan. Kekuatan asli Fang Yuan benar-benar mendominasi dan mengerikan. Momentum Fang Yuan tidak terhentikan. Bahkan, beberapa serigala elang lainnya mulai ketakutan saat ini. Insting mereka memang kuat, sehingga ekor mereka mulai turun sampai berada di antara selangkangan kaki belakang. Mereka ketakutan dan mencoba melarikan diri. "Kalian pikir kalian bisa melarikan diri dariku?" Fang Yuan bergerak dengan sangat cepat, dan dalam sekejap dia telah memblokir jalan kabur dari para anjing ini. Fang Yuan membentuk tangan raksasa dan dia hendak memukul anjing elang yang ada di depannya. Namun, sebelum pukulan itu mendarat, ekspresi Fang Yuan tiba-tiba berubah. Fang Yuan mendapatkan gambaran di mana dari belakang tubuhnya tiba-tiba muncul 3 ekor anjing elang tingkat 7 dan menyergap dirinya. Pada gambaran itu Fang Yuan tidak siap dan punggungnya terkoyak oleh karena serangan dari para anjing elang itu. Kini Fang Yuan menyeringai. Warisan 3 nafas visi masa depan benar-benar berguna. Aku bahkan tidak menyangka kalau pelarian anjing ini juga dimanfaatkan oleh kehendak surga untuk melakukan penyergapan padaku. Jadi seperti yang dikatakan di awal bahwa para binatang buas di situ dipengaruhi oleh kehendak surga.
Bahkan termasuk larinya anjing elang ini juga untuk memancing Fang Yuan agar masuk dalam jebakan dari kehendak surga. Untung Fang Yuan telah mendapatkan salah satu warisan dari He Fan, sehingga Fang Yuan dapat menghindari kondisi yang terburuk. Sekarang, Fang Yuan tidak berhenti. Dia tetap berniat untuk menyerang anjing elang yang ada di depannya. Namun tidak hanya itu, di saat yang sama Fang Yuan juga mengaktifkan gerakan pembunuh kematian instan. Dan gerakan itu pun melesat ke arah belakang Fang Yuan, menembus area yang tersembunyi, di mana tindakan Fang Yuan ini membuat para manusia berbulu bingung. Mereka tidak habis pikir kenapa Fang Yuan melepaskan serangan ke tempat yang kosong. Tapi tiba-tiba terjadi suara benturan yang keras. Benturan itu berasal dari pedang kematian instan dan Gu Immortal milik ketiga anjing elang yang bersembunyi. Sementara untuk anjing elang yang tadi dikejar oleh Fang Yuan digeprek menggunakan tangan raksasa. Fang Yuan berhasil menghentikan anjing elang yang ada di depannya. Melihat semua ini, para manusia berbulu pun takjub. Siapa sangka bahwa ada anjing elang yang bersembunyi. Jika kita yang ada di posisi itu, maka kita pasti sudah mati. Inikah kekuatan tetua Fang Yuan yang sebenarnya? Seru Gu Immortal yang lain. Sementara itu, Fang Yuan sendiri sekarang terlihat menyeringai. Sial, aku tidak menyangka bahwa ketiga anjing liar ini memiliki Gu Immortal. Pantas saja mereka dapat menahan seranganku. Sekarang cara apa yang harus kugunakan untuk menghabisi mereka? Fang Yuan tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan. Dia memutar otak dan memikirkan cara terbaik untuk menyingkirkan ketiga serigala elang ini. Dan pertarungan Fang Yuan dengan ketiga serigala elang ini masih cukup panjang, karena memang nanti ada sedikit fun fact yang muncul di dalam pertarungan ini, sehingga tidak selesai dalam 1 atau 2 bab. Ya, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih untuk yang menonton sampai akhir. See you di next video dan bye.